fikih, yaitu kitab Jauharun Naqiyah fikih sanad Syafi'iyah, sampailah kita kepada bab najasah kemarin. Terus di sini dikatakan, kita ulang dari awal. Wa yu'fa'an batiniyah walau naga'al habbi atau tawakhal lahmi fi baulin kafa jariul ma'ala dhahri ma yu'fa'an batinihima. Ya, halaman 24 paling bawah. Dibilang kalau seandainya kita merendam biji-bijian atau misalkan kita masak daging dengan apa? Dengan air kencing. Kita rendam nih, misalkan kacang, kita rendam pakai air kencing. Atau juga kita masak daging pakai air kencing. Ya kan? Kafa jariul ma ala zahiri ma yu'fa'an batinihima. Cukup untuk kita membasuh luarnya saja, dan kita dimaaf untuk yang di dalamnya. Yang luarnya doang kita bersihin, yang luarnya doang kita siramin air, kita bersihin, kita cuci, tapi dalamnya dimaaf. Jadi ini sama kayak seperti yang kemarin. Kalau kayak seperti kasus yang biji luwak itu, biji kopi itu dimakan sama luwak. Jadi yang cukup kita cuci luarnya saja. Adapun dalamnya dimaaf. Wa kullu muttasilin lam tahiluhul maidah laisa binajisin. Muttasalubin, kalau nggak salah ini muttasal itu. Setiap segala sesuatu yang keras, ya. Jadi sesuatu yang keras, sulung, yang keras kayak seperti biji kopi atau misalkan kayak apa biji nangka atau misalkan kacang masuk ke dalam perut, ya, itu. Maka itu tidak dihukumi najis. Akan tetapi bal mutanajis yaturu bil ghusli wala yajibu ghuslu ba'dahu. Tapi dihukumin mutanajis, bukan benda najis tapi mutanajis. Jadi benda yang suci terkena najis. Cukup bagaimana? Cukup kita basuh luarnya saja, udah selesai. Ya. Orang makan nelen apa namanya? Melinjo, ditelan melinjo. Itu pas keluar ya bentuknya masih melinjo. Udah diambil, cuci, habis itu dulu makan. Enak suluk, dia benda yang keras. Iya kan, kita selalu bilang gundu, ditelan keluar gundu lagi, cuci, gundunya doang, luarnya udah selesai. Nggak jadi karena dia mutanajis. Wala yajibu ghuslu baydahul walad idza kharaja minal farji illam yakun ma'ahuma ratubatun najasah. Bahkan tidak wajib kita untuk mencuci telur dan juga mencuci anak yang ketika dia lahir dari rahim ibunya, apabila mana anak tersebut lahir dalam keadaan bersih, maksudnya kering, tidak ada najis yang ikut. Tapi kalau ada najis baru dia wajib dicuci. Najis kayak seperti apa? Darah. Biasanya bayi lahir itu barengan sama darah, berdarah di badannya itu ada darah. Nah itu kenapa kita mandikan? Karena kita harus siram darah yang ada di tubuh si bayi tersebut. Tapi kalau misalkan ketika keluar bayinya kering, nggak ada apa-apa, nggak ada darah, nggak ada nanah di dalam tubuh bayi, itu nggak perlu dimandiin, udah suci. Begitupun telur, ketika dia keluar, ya kan, misalkan nggak ada apa-apa, nggak ada kotoran, nggak ada apa, itu telur doang, bersih lah, nggak usah dicuci lagi. Ya. Wa yustaratu fil ma'il qalil wuruduhu alal mutanajjisi bi khilafil katsir. Ya. Dibilang disyaratkan kalau kita menggunakan air yang sedikit, maka airnya yang harus dituangkan kepada tempat yang najis tersebut. Berbeda sama air yang banyak. Kalau yang banyak boleh kita celupin ke situ. Misalkan contoh, ini korek nih kena najis, ya kan, kena najis. Kalau kita mau cuci pakai air segini nih, ini kan sedikit, ya kan. Berarti koreknya yang harus kita siram, bukan koreknya masuk ke sini. Koreknya kita siram sampai bersih, ya kan. Tapi kalau ini air lebih banyak, misalkan lebih dari 2 kula atau 2 kula ini air,
nggak perlu kita siram, kita celupin aja, kita cuci di dalam air ini. Selagi air tersebut nggak berubah bau, warna, rasa, ya kan, maka ini air dihukumin suci. Kalau airnya banyak, tapi kalau air sedikit harus dituang. Itu syaratnya, syarat mencuci najis. Wa najasatul kalb wal khinzir mughalladhatun, dan adapun najis anjing dan babi itu dihukumin najis mughalladhah, najis yang keras. Fayajibu ghasluha bil ma'i tahur sab'a marat yadahuna bi turabin tahur bi khabari idza walagal kalb fi ina'i ahadikum falyughassilhu sab'an ihdahuna bi turabin tahurin wa mithlu wulughihi sa'iru hazai ma ratubatin fi ma isabahu syai'un minha. Ya, dikatakan maka wajib untuk menghilangkan najis mughalladhah tersebut dengan membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan dengan air yang suci dan juga mensucikan. Ya, salah satu daripada 7 basuhan tersebut itu harus dicampur dengan tanah yang suci. Itu mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi Muhammad SAW, idza walagal kalb fi ina'i ahadikum falyughassilhu sab'an ihdahunna bi turab. Apabila mana kalian dijilat atau di ketempelan anjing, atau misalkan tempat, misalkan ember kita itu dijilat sama anjing, ya, maka harus dibasuh ember tersebut dengan sebanyak 7 kali. Salah satu daripada 7 kali tersebut itu campur dengan tanah, 7 kali air yang dicampur dengan tanah. Begitupun kalau misalkannya itu kita bersentuhan dengan misalkan anjing atau babi, kondisinya sama-sama basah, atau misalkan salah satunya yang basah, maka itu juga kita wajib menghilangkan najis tersebut dengan 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya dicampurkan dengan air yang suci. Tapi kalau sama-sama kering itu nggak najis. Anjing kering, kita pegang, nggak najis. Jadi yang najis itu kalau basah sama basah. Kena liur anjing, kena air kencingnya, kena kotorannya, itu basah semua, maka hukumnya najis, harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan tanah. Wal maitatu kullaha najisatun illa samak. As-samak itu bukan samal, ya. Illa samak wal jarad awal adami wala yufa an syai'in minal ahyani najasa illa yasir min adzam. Terus seluruh bangkai itu dihukumi najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, sama bangkai manusia itu dihukumin suci. Jadi kalau ada kita miara ikan, tahu-tahu ikannya mati, boleh kita makan, nggak najis, karena ikan yang sudah mati itu dihukumin semua ikan yang ada di laut atau di air, maka itu apabila mana dia menjadi bangkai, kalau dia mati jadi bangkai itu, ya kan, boleh kita konsumsi atau itu dihukumin halal. Terus begitupun juga belalang mati, ya kan, nggak najis, suci. Manusia sama, ya kan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, innal musyrikina najasun. Yang dimaksud dengan musyrikin dan najasun di sini bukan berarti orang-orang kafir itu tubuhnya najis, ya kan, akan tetapi akidah mereka, ya, keyakinan yang mereka anut itulah yang menjadi najis, ya, karena dia tidak percaya dengan Allah, dia tidak percaya sama Nabi Muhammad SAW, atau dia percaya sama Allah tapi dia nggak mau nerima kenabiannya Nabi Muhammad SAW, itu juga sama, itu namanya orang musyrikin. Wala yu'fa an syai'in minal ayani najasa ilal yasir. Dan aslinya najis itu tidak dimaaf. Najis, bentuk najis, ainun najasa, ya, benda najis, bukan mutan najis, bukan najis kayak seperti air kencing, kotoran, darah, ya, itu kan najis, benda-benda yang najis, sesuatu yang najis. Nah itu dia nggak bisa jadi suci, nggak bisa disuci.
Itu misalkan air kencing mau kita sucikan gimana? Ya, jadi itu nggak bisa. Ya. Illa dam illa yasir minadam wal qai illa in kana min mughalladan fala yu'fanhu. Kecuali darah ataupun juga nanah yang sedikit. Dan pengecualian daripada itu juga apa? Kalau yang namanya najis mughalladah nggak dimaaf sama sekali. Darah anjing sedikit, walaupun sedikit tetap nggak dimaaf. Darah babi sedikit doang, bulunya doang satu, nggak dimaaf. Najis, ya. Jadi misalkan orang di badannya atau di bajunya ada bulu anjing satu, najis, nggak sah sholat. Karena nggak dimaaf sama sekali. Beda dengan darah kalau sedikit dimaaf. Bahkan dikatakan kalau darah sendiri yang kalau misalkan dia ngalir masih dia nggak misalkan dia posisinya dari dada terus dia turun sampai ke bawah ya kan, itu walaupun banyak nggak najis. Kecuali darah orang lain najis kalau misalkan banyak, tapi kalau sedikit tidak najis. Begitupun juga apa? Fa'in kana min asyakhs nafsu wa illam yakun bi fi'lihi wa lam yaqtalit bi 'aidin wa lam yujawiz mahallu ufiya anhu wa illa fala wa kharaja bil yasir al katsir, dan keluar daripada yang sedikit itu yang banyak. Seperti apa? Itu tadi yang saya bilang. Darah manusia. Ya. Selagi itu darah dia keluar tanpa fi'il, maksudnya bukan kerjaan dia, ya kan, maka itu dimaaf. Tapi kalau misalkan disebabkan karena dia main-mainin akhirnya pecah, kayak misalkan contoh orang lagi punya bisul, ya kan, kalau itu dia bisulnya dia itu pecah sendiri pas lagi sholat, nggak apa-apa, terusin sholatnya, nggak usah dibatalin sampai kelar sholatnya. Tapi kalau itu bisul dia mainin sampai pecah akhirnya, atau kayak orang mainin jerawat dia pecah jerawatnya, dia mainin, gara-gara dia mainin pecah, keluar najis, keluar, harus batal sholatnya, dia harus wudu. Nah, iya harus cuci, wudunya nggak batal, sholatnya yang batal karena ada najis. Ini sholat mainin jerawat pecah, ya batal sholat. Ya cuci dulu yang tangan yang kena, terus sama pipinya yang kena. Tapi kalau pecah sendiri nggak apa-apa. Pecah sendiri, bisul, dia punya bisulnya pecah sendiri, atau dia punya jerawat, atau jerawatnya pecah, nggak dipegang, nggak dimainin, atau pecah, itu nggak apa-apa. Ya, itu gimana? Begitupun juga itu dimaaf kalau misalkan dia tidak melewati tempat yang misalkan darah keluar dari hidung, selagi masih dia di jalur hidung itu masih maaf. Tapi kalau misalkan dari hidung atau netes ke kaki, ke paha dari hidung, atau dia terlepas netes ke paha, kalau banyak najis, kalau sedikit nggak masalah. Gitu. Wadhabit fil yasir wal katsir al-uruf, dan ukuran bagaimana kita mengetahui bahwa ini najis, darah ini banyak, darah ini sedikit, bagaimana? Itu dengan adat. Kebiasaan orang nih kalau misalkan ngelihat darah misalkan di baju, ya kan, ada seukuran koin misalkan 100 perak zaman dulu, ya. Kalau orang lihat, kira-kira orang ngomongnya apa? Itu banyak darah di bajunya. Orang bilang banyak apa sedikit? Ya, kalau misalkan orang banyak, orang umumnya pasti ngomong itu sedikit, ada darah tuh sedikit di bajunya. Orang anggap sedikit, ya berarti itu sedikit, kayak gitu, seukuran koin 100 rupiah, ya kan? Gitu. Nah, tapi kalau misalkan orang bilang seukuran itu banyak, ya berarti itu dihukumin banyak. Jadi tergantung al-uruf, kebiasaan orang anggap bahwa itu sedikit atau banyak. Kalau orang-orang bilang itu banyak, ya berarti banyak. Orang-orang bilang itu sedikit, berarti sedikit.
Wa yufa an gamhin wa sya'ririn inta ikhtalata bi dhawthil bahaim wa balihala dibas ay ad-darras, ya. Terus di sini dikatakan dimaaf kayak seperti gandum, gamh itu gandum. Syair juga sama. Ikhtalata bi dhawthil bahaim, apabila mana dia bercampur dengan kotoran binatang, ya kan? Waboliha, atau misalkan dengan kencing binatang, halat dibas, ketika dia digiling, ya, gitu. Maka itu dihukumin dima. Wa yufa ma khabaza bisirjin bi an wada'a fi al-khubuz bi khilaf al-makhbuz bi narwi arsihi aw sajin matalan fa innahu tahirun walau kana al-wubud sirjinan. Begitupun dimaaf juga apabila mana dia melakukan memasak, ya, amma khabar wa yufa amma khabaza bisirjin bi an wada'a fi al-khubuz bi khilaf al-makhbuz, ya. Itu biasanya, ya, ada orang yang bikin roti itu dia pakai apinya itu apinya berasal dari apa? Dari kotoran binatang. Buat apinya itu, ya, dari kotoran binatang. Itu. Atau bahkan kalau nggak salah kayak di daerah Timur Tengah itu ada namanya tanur. Tanur itu tempat di mana kita masak buat masak roti gandum itu kita taruh dalam tanur cara masaknya. Nah, itu tanur itu dibuat daripada tanah liat yang dicampur sama kotoran binatang. Gimana tuh hukum? Dimakan. Karena memang cara bikinnya harus begitu. Kalau nggak begitu dia nggak bagus. Begitupun juga di sini dikatakan wa yufa'an labanin ikhtalatu bihi syai'un min rawtil bahaim inda halabiha. Begitupun juga air susu binatang, susu kambing, susu onta, susu sapi. Misalkan dia kecampur sama kotoran sedikit ketika dia peras susunya, ya. Padahal di susu kambing itu atau di susu sapi itu, ya kan, ya, itu dia banyak kotoran tuh. Pas lagi diperas nih, ya kan, ya ikutlah kotorannya itu nyampur. Gimana itu? Dimaaf. Ya, cuman kalau kita tahu begitu mau nggak mau, ya. Ya. Tapi kalaupun misalnya itu dimaaf. Tapi kalau sekarang nggak, kebanyakan yang kita lihat kayak kambing atau misalkan susu kambing, susu sapi itu mereka rapi bersih, ya, dibersihin dulu, ya kan, susunya itu baru diperas kayak gitu. Wa idza takhallalatil khamra bi nafsiha tahurat. Terus kan kayak tadi najis itu nggak bisa jadi suci dengan sendirinya kecuali apa? Yang pertama apabila mana kulit bangkai kayak kulit sapi, kulit domba, kulit kambing, kulit menjangan, kulit rusa, kalau misalkan dia jadi bangkai maka kulitnya masih tetap bisa kita gunakan. Bagaimana caranya? Kita ambil kulit tersebut lalu habis itu kita samak itu apa? Yaitu kita bersihkan bau yang ada di dalam kulit tersebut, ya, kotoran yang ada dalam kulit tersebut itu diharnifin dengan sesuatu yang keras kayak seperti asam atau pakai yang suatu yang yang keras, yang kecut, ya, pakai asam atau pakai cuka atau pakai garam, ya, kita taburin garam dulu di kulit tersebut sampai itu kulit menjadi bersih, nggak ada bau, ya, nggak ada bau kotoran, nggak ada apa, yaitu. Dan nanti dihukumin jadi saubul mutanajis, seperti baju yang mutanajis itu tinggal kita cuci, kita siram pakai air, kita bersihin, ya, udah habis itu dihukumin suci, boleh kita gunakan. Begitupun khamar, arak. Kalau misalkan dia berubah sendiri menjadi cuka, maka yang tadinya dia najis maka dia menjadi suci. Ketika dia berubah menjadi tanpa ada campuran apapun. Kalau misalkan dicampur, walaupun yang campurannya ini sesuatu yang suci, maka dihukumin najis. Kecuali katanya kayak seperti apa, kalau misalkan anggur, kadang kan ada tuh tangkai-tangkainya, ya kan, itu nggak apa-apa kalau kita ambil, kita buang langsung,
Ya, jangan kita ini kan, karena tidak boleh ada ajnabi, tidak boleh ada sesuatu yang lain selain daripada bodokan gitu. Kalau ada yang lain, walaupun misalkan batu nih, batu atau misalkan kayak gini, ini apa namanya, sedotan kita masukin, pas lagi dia mendidih nih, pas lagi jadi khamar kita masukin sedotan, jadi ini apa, jadi najis. Karena ini sedotan tadinya suci kan, karena tempel kena khamar jadi mutanajis. Dan nanti pas dia bersih maka dia bakal menjadi najis yang lain. Ya. Wa idza takhallalat biwadi syai'in fiha lam tathur wa la yadur magaluha min syams aw dhil ila ahadihima. Ya. Kalau misalkan kita taruh sesuatu yang bersih, yang suci, akhirnya dia bisa berubah menjadi cuka, maka itu tetap najis. Ya. Tapi kalau misalkan kita pindahin, bagaimana nih? Misalkan pertama kita jemur di matahari, ya, untuk prosesnya itu kita sistemnya kayak jemur, kita jemur, habis itu kita jemur, habis itu kita pindahin, pas udah panas banget kita pindahin ke tempat yang teduh, ya, itu. Jadi kita cuman ganti ini doang suhu, kayak misalkan tadinya pakai matahari, habis itu kita dinginin pakai tempat yang teduh. Nah itu gimana? Itu nggak masalah, tetap dihukumin suci. Nah itu yang bermasalah, itu kalau berubahnya disebabkan karena dicampurin sesuatu yang suci ataupun yang najis sudah jelas. Kalau yang suci aja maka bisa menjadi najis. Terus yang ketiga yaitu adud atau belatung. Belatung itu dihukumin suci, ya kan? Karena belatung itu bukan tercipta daripada bangkai, akan tetapi belatung itu diciptakan di dalam bangkai, bukan dari bangkai. Belatung itu bukan dari bangkai, dia tercipta di dalam bangkai, makanya dihukumin suci. Nah itulah jenis-jenis najis ya. Jadi najis terbagi tiga, ada mukhaffafah, mughalladhah, mutawasithah. Kalau mukhaffafah itu najis bayi yang belum bayi laki-laki di bawah 2 tahun ke bawah, dia belum makan kecuali air susu ibunya, maka air kencingnya tersebut itu dihukumin najis mukhaffafah. Bagaimana cara menghilangkannya? Cukup kita buang dulu, hilangkan dulu najisnya tersebut, air kencingnya kita buang dulu sampai kering, habis itu kita ciprat-cipratin air sampai banyaknya menyeluruh. Terus yang kedua najis mughalladhah. Najis mughalladhah anjing dan babi, dan juga keturunan daripada anjing dan babi itu najis mughalladhah. Kalau kita nempel, kulit kita basah, anjing kering, maka najis. Atau sebaliknya, anjing basah kita kering, najis, nempel. Atau liurnya kena liur, kena kotorannya, kena semua pokoknya yang ada di tubuh anjing dan babi itu menjadi najis kalau nempel ke kita, kalau dalam keadaan basah salah satu atau basah dua-duanya, ya kan? Itu kecuali kering sama kering maka itu tidak najis. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Pertama, kalau ada bentuknya kita buang dulu bentuknya tersebut. Tapi ketika membuang bentuknya jangan pakai tangan kita sentuh, tapi pakai benda lain, misalkan pakai kayu atau apa ya, pakai ranting kayak gitu. Nah, itu kita basuh. Pertama kita hilangkan dulu bentuknya, lalu setelah itu kita basuh dengan 7 kali basuhan pakai air yang suci, mensucikan, dan juga dicampur salah satu daripada 7 basuhan tersebut dengan tanah yang suci. Terus yang terakhir najis mutawasithah. Selain dari mughalladhah mukhaffafah adalah najis mutawasithah. Seluruh najis, nanah, darah, air kencing, kotoran manusia, kotoran binatang, semua itu dihukumi najis mutawasithah. Mutawasithah terbagi dua, ada mutawasithah hukmiyah, ada mutawasithah aini. Hukmiyah itu najisnya nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa, nggak ada bentuk. Tapi kita tahu kalau di sini ada najis, maka itu dihukumi najis hukmiyah. Bagaimana cara menghilangkannya? Cukup kita siram 1 kali, udah bersih. Kalau najis hukmiyah. Ada lagi najis ainiyah, najis yang punya bentuk, ada bau, ada rasa, ada warna, ya kan? Nah itu cara kita menghilangkan najis tersebut. Pertama kita harus hilangkan bentuknya, itu baunya, rasanya, warnanya, ya kan? Itu kita harus hilangkan. Ketika itu hilang semua maka baru dihukumin suci. Kalau belum hilang, kalau cuman baunya doang gimana? Atau misalkan warnanya doang yang tersisa, itu di mana?
wala ta'am. Tapi kalau rasa itu kita ya, nah itu najis. Bagaimana najis tersebut? Nah, kita harus tahu ya, dan kita harus kasih tahu orang-orang kita juga, rumah kita juga, karena penting ya, karena menyangkut bab syarat sah sholat itu harus bersih daripada najis di pakaian, di badan, dan juga di tempat sholat tersebut. Dan juga segala sesuatu yang kita bawa, sorbannya harus suci. Apa yang kita bawa? Kita bawa handphonenya pastikan nih handphone nggak kena najis. Kalau handphonenya ada najis, kita lagi sholat bawa handphonenya najis, kena najis, bukan najis ya kan, kena najis, nggak sah sholat. Orang sholat bawa rokok, misalkan ternyata di rokoknya tersebut itu ada zat-zat yang najis, maka nggak sah ya. Kalau sholat jangan bawa rokok ya kan, rokoknya taruh dulu ya, takutnya di rokok tersebut itu ada bahan-bahan yang dari najis, maka nggak sah kita sholat. Kita sholat bawa dompet, di dompetnya ada bulu macan, nggak sah sholat ya. Kalau bawa dompet bulu macan, bulu buaya, atau dompetnya dari kulit buaya, kulit ular, expertnya kulit ular. Sholat bawa cangklong kan, cangklong gading, sholat dibawa najis. Caling babi terus boleh. Jadi sholat itu nggak boleh kita bawa najis. Yang kita pakai, yang kita badan kita, tempat kita sholat, sama apa yang kita bawa itu tidak boleh perkara yang najis. Kalau najis nggak boleh kita sholat, nggak sah sholat. Karena syarat sah sholat harus bersih daripada najis ya, pakaian, tempat, badan, dan juga perkara-perkara yang kita bawa ketika kita melakukan sholat. Ya, dan yang paling penting dari itu adalah najis maknawi. Itu najis apa? Najis yang ada di hati kita. Hati kita punya sifat iri, dengki, hasud, sombong, sum'ah, ujub. Ya, karena itu yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya yang harus kita bersihkan. Ya, kita bersihkan, kita hilangkan. Ya, cuman kalau kayak tadinya najis tadi kita bersihinnya pakai air, pakai sabun. Nah, kalau kayak najis maknawi kayak gitu, sifat-sifat yang tidak baik, yang buruk yang ada di dalam hati kita, cara kita membersihkannya, cara kita menghilangkannya apa? Dengan kita baca Al-Quran, dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang baik, ya, gitu. Terus dengan cara kita memandang Ka'bah, kita memandang orang tua dengan penuh kasih sayang, maka itu akan menjadi bersih dengan hal-hal itu, ya. Mandang wajah orang soleh itu hilang kotoran najis hati ya. Jadi beda cara pensucian, najis lahir sama najis batin. Kalau kita berdoa Allahumma tahhir qulubana minal adnas waqina min syarril jinnati wan nas, ya Allah bersihkanlah hatiku dari segala macam kotoran ya, dan cukupkanlah aku daripada segala macam kejahatan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan kita di dalam bulan Rajab.